Teori Kriminologi. Topik ke-45 dari 75 topik. Teori zona konsentrasi dalam kriminologi, bagian ketiga. Masalah kejahatan di daerah perkotaan, urban crime, di Indonesia. Misalnya, baik sebagai satuan pemerintahan maupun sebagai komunitas mengandung berbagai ciri yang sedikit banyak memberi andil bagi kejahatan perkotaan, antara lain, pertama, pertumbuhan dan perkembangan kota itu sendiri. Untuk sebagian besar kota di Indonesia dapat dikatakan tumbuh dan berkembang secara alami, bukan melalui suatu perencanaan. Kalaupun ada beberapa kota yang direncanakan dalam perkembangannya, karena berbagai faktor kemudian tumbuh dan berkembang hampir-hampir tak terkendali. Penataan kota sulit dilaksanakan, begitu pula upaya membangun suatu masyarakat perkotaan yang berdisiplin dan patuh pada berbagai ketentuan perkotaan. Setiap warga merasa mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan keadaan kota yang serba tidak teratur ini. Kedua, fungsi kota. Sudah sejak awal kota-kota kita menjalankan multifungsi. Kota adalah pusat berbagai kegiatan baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Sebagai pusat berbagai kegiatan, kota menjadi sangat menarik dan timbul urbanisasi. Melimpahnya manusia ke kota menimbulkan berbagai persoalan seperti lapangan kerja yang terbatas, pengangguran, perumahan kumuh, yang kesemuanya ini sangat mungkin menimbulkan kerawanan atas ketertiban dan keamanan. Ketiga, pola urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena berbagai latar belakang baik dorongan mencari lapangan kerja baru, memperoleh pendidikan yang lebih baik, maupun karena faktor-faktor gangguan keamanan. Karena sebagian besar mereka yang datang ke kota berasal dari desa-desa, maka pada umumnya mereka terdiri dari orang-orang yang tidak terdidik dan kurang terampil. Keadaan ini mempersulit penyerapan mereka di lapangan pekerjaan. Bukan saja karena lapangan kerja yang terbatas, tetapi juga lapangan kerja yang tersedia membutuhkan tenaga-tenaga dengan kualifikasi tertentu yang tidak mereka miliki. Mereka yang tidak dapat terserap di lapangan pekerjaan dapat tercampak pada berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka akan melakukan kejahatan atau kemungkinan kedua mereka akan memasuki sektor-sektor informal. Meluasnya sektor informal juga menimbulkan persoalan, karena sulit sekali memberlakukan berbagai aturan yang baik yang bersifat disiplin maupun penegakan hukum. Sektor informal seperti perdagangan ditandai antara lain dengan modal yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan mereka menempati tempat berdagang yang tersedia yang harus membayar dalam jumlah tertentu. Akibatnya, para pedagang ini akan mengisi setiap ruang kosong seperti trotoar atau di depan-depan pertokoan. Keadaan ini bukan saja mengganggu kenyamanan tetapi keamanan dari berbagai bentuk tindak pidana seperti pencopetan, perampasan, dan sebagainya. Keempat, pola kehidupan perkotaan lebih cenderung individualistik. Kota menjadi tempat untuk hidup bersendiri. Ikatan-ikatan sosial, yang bersifat paguyuban menjadi sangat kabur. Hampir semua pola hidup ditentukan untuk mendahulukan kepentingan sendiri. Solidaritas sosial menurun sama sekali. Kalaupun ada solidaritas, lebih bersifat Gesellschaft bukan Gemeinschaft, yaitu solidaritas yang tumbuh dan berdiri atas kepentingan-kepentingan, atau interest, semata-mata, apakah interest ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Pola hubungan ini dapat bersifat positif atau negatif, karena pola hubungan tersebut akan mendorong seseorang untuk memecahkan dan mengatasi masalahnya sendiri. Dia dapat melakukan kegiatan apapun yang halal tanpa harus mempertimbangkan pandangan orang di sekitarnya atau mengingat-ingat siapa dia dalam tatanan sosial budaya aslinya. Hal ini akan menjadi modal tak terhingga untuk mencapai kemajuan atau memperbaiki nasibnya. Tetapi secara negatif, pola atau corak hubungan sosial semacam itu dapatlah menimbulkan, demi tujuan, dapat menghalalkan segala cara. Fenomena mafia tanah di kota-kota tidak terlepas dari egoisme yang menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan apakah orang akan menderita atau dirugikan. Rasa keterasingan atau alienasi yang akan menimbulkan proses frustasi yang memudahkan seseorang tercampak pada tindakan-tindakan yang menyimpang bahkan kriminal. Sikap acuh tak acuh dengan keadaan sekelilingnya. Tidak jarang kita mendengar atau membaca berbagai tindak kriminal terjadi di depan umum atau diketahui tetangga, tetapi tidak ada hasrat untuk memberikan pertolongan atau memberikan bantuan terhadap si korban, karena ketidakacuhan atas keadaan orang lain. Kelima, jurang antara kaya miskin sangat mencolok di perkotaan dibanding dengan di pedesaan. Perbedaan tajam antara kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa kebencian dari kelompok masyarakat yang kurang berhasil. Rasa benci ini dapat meningkat menjadi rasa permusuhan, sehingga timbul kesenjangan sosial dan gejolak sosial. Apalagi kalau masyarakat mengetahui bahwa penumpukan kekayaan pada sejumlah orang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan orang banyak.
Rasa benci atau permusuhan ini dapat menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, baik sebagai pelampiasan maupun dalam upaya untuk ikut menikmati kekayaan masyarakat yang tidak mungkin mereka peroleh dengan cara yang wajar atau halal. Keenam, belum terbentuknya secara utuh suatu budaya kota, urban culture. Telah disebutkan di muka bahwa urbanisasi terjadi karena berbagai latar belakang. Karena itu yang berdatangan ke kota terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai corak latar belakang budayanya. Berbagai corak budaya akan memengaruhi kehidupan perkotaan paling tidak dalam dua hal. Pertama, budaya atau sekurang-kurangnya kebiasaan desa, rural culture, tetap dijalankan meskipun telah hidup di kota. Tidak jarang budaya atau kebiasaan itu terasa sebagai faktor pengganggu dalam kehidupan perkotaan seperti soal-soal kebersihan, disiplin, dan sebagainya. Dalam keadaan semacam itu, kota lebih merupakan the big village daripada suatu kehidupan perkotaan yang urbanized. Kedua, berbagai budaya yang dibawa dan dipertahankan oleh masing-masing kelompok di kota akan bertemu dengan budaya-budaya lain. Pertemuan berbagai budaya ini untuk sebagian menimbulkan cultural tension atau ketegangan antar budaya. Hal-hal semacam ini mendorong pula tumbuhnya berbagai kerawanan dalam kehidupan perkotaan. Menunjuk pada kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan serta berbagai karakteristik dan perkembangannya, tentunya tidak terlepas dari kondisi perkotaan yang bersangkutan. Dengan kata lain, perkotaan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kejahatan, baik langsung atau tidak langsung, secara kondisional telah memberikan andil bagi tumbuh dan berkembangnya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, mungkin saja timbul pertanyaan faktor-faktor kondisional perkotaan apa saja yang memberikan andil bagi tumbuh kembangnya kejahatan di perkotaan. Dalam hal ini hanya dibatasi 3 faktor kondisional perkotaan yang dianggap mempunyai andil atau pengaruh bagi tumbuh kembangnya kejahatan, yaitu perkembangan kehidupan perkotaan, atau urban lifestyle, perkembangan pemukiman dan perumahan, serta perkembangan kehidupan ekonomis di perkotaan. Urbanisasi yang terjadi terus-menerus sulit dikendalikan sehingga tidak saja menyebabkan laju kepadatan penduduk di kota meningkat, tetapi juga membawa akibat terhadap kepadatan moral atau moral density. Dinamika hubungan antar warga menjadi lebih luas, sekaligus menjadi lebih longgar. Muncul sikap yang menjadi ciri dari kehidupan yang padat, yaitu individualistik. Senada dengan hal di atas, akhir 1981 mengatakan bahwa di perkotaan, dalam perkembangannya, muncul apa yang disebut sebagai corak hidup urban yang ditandai oleh sifat individuasi yang ekstrim, penuh perhitungan dan sifat bersaing, mementingkan penampilan luar, menekankan hal-hal yang bersifat pribadi, sifat acuh tak acuh dan sifat agresivitas warga kota. Kota besar menjadi tempat pertemuan, persapan, pencampuran antara berbagai corak kebudayaan, nilai, adat istiadat. Tidaklah mustahil bahwa dalam kondisi seperti itu, muncul ketidakserasian, ketegangan-ketegangan, konflik antar perorangan atau antar kelompok. Pertemuan, persapan dan percampuran antara berbagai corak kebudayaan, nilai, adat istiadat, dengan demikian tidak saja menghasilkan atau memupuk suatu kondisi integratif tetapi di lain pihak tidak jarang justru melahirkan kondisi-kondisi kriminogenik. Benturan-benturan nilai, norma, adat istiadat yang berbeda seringkali berwujud sebagai kondisi ketegangan, konflik antar perorangan atau antar kelompok. Dengan bertemunya dan bercampurnya berbagai kebudayaan, nilai dan adat istiadat yang berbeda maka akan muncul suatu kebudayaan, nilai, adat istiadat baru, hasil percampuran, yang tentunya sangat diwarnai dan didominasi oleh kebudayaan dominan atau sering pula disebut sebagai kebudayaan induk. Dengan demikian, kebudayaan, nilai, adat istiadat yang dibawa atau dianut oleh berbagai kelompok tersebut jika dibandingkan dengan kedudukan kebudayaan dominan atau induk adalah merupakan sub-kebudayaan. Ada beberapa kondisi yang menyertai pertemuan atau percampuran beberapa sub-kebudayaan yang berbeda di satu wadah yang kemudian diwarnai oleh kebudayaan dominan atau kebudayaan induk. 1. Masing-masing anggota sub-kebudayaan dengan berhasil dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan atau kebudayaan induk tanpa suatu masalah yang berarti. 2. Masing-masing anggota sub-kebudayaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan atau kebudayaan induk, sehingga seringkali muncul bentrokan-bentrokan, pelanggaran-pelanggaran terhadap kebudayaan dominan atau kebudayaan induk. 3. Masing-masing anggota sub-kebudayaan tidak berhasil sama sekali menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan atau kebudayaan induk, sehingga mereka bersama-sama menciptakan suatu kebudayaan yang sama sekali baru. Dengan sendirinya kebudayaan baru itu, karena merupakan sub-kebudayaan kontra, sangat bertentangan dengan kebudayaan dominan atau kebudayaan induk. Jelaslah,
Kondisi bertemu dan bercampurnya berbagai sub kebudayaan di daerah perkotaan tidaklah tertutup kemungkinan terjadinya suatu konflik kebudayaan, nilai, norma tingkah laku, di antara sub-sub kebudayaan itu sendiri maupun antara sub kebudayaan dengan kebudayaan dominan atau kebudayaan inti. Konflik-konflik yang terjadi, dari sisi masing-masing anggota sub kebudayaan sebenarnya dianggap sebagai suatu reaksi yang positif, yaitu dalam rangka mempertahankan nilai-nilai, norma-norma yang dianut, dirasakan kebenarannya. Namun dari sisi kebudayaan dominan atau kebudayaan induk, konflik-konflik yang terjadi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, menentang ataupun melanggar kesepakatan yang lebih luas. Dalam wujud tertentu konflik-konflik ini dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan melanggar hukum atau kejahatan. Itulah materi ke-45 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.